Persebaya berasal dari kota Surabaya berjuluk Bajul Ijo, berdiri pada tahun 1927 dan bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo dengan suporternya Bonek Mania. Selengkapnya terkait sejarah klub, julukan kebanggaannya, stadion megahnya, supporter fanatiknya. Mari kita simak bersama. Sejarah Persebaya Surabaya adalah Persebaya Surabaya atau biasa disebut Persebaya, sebuah klub sepak bola profesional di Indonesia yang berbasis di Surabaya dengan nama pada awalnya yaitu adalah Surabaya Indonesia Football Bond atau SIVB. Persebaya didirikan oleh Pak Ijo dan M. Pamuji pada tanggal 18 Juni tahun 1927 di Surabaya. Pendiri yang juga merupakan residen Surabaya itu mendirikan SIVB adalah bertujuan untuk menampung para pemain-pemain sepak bola penduduk pribumi demi menyaingi dominasi klub sepak bola Surabaya Football Bond atau SVB yang telah berdiri sejak tahun 1901 yang pemilik dan para pemain-pemainnya merupakan orang-orang Belanda yang tinggal di Surabaya. Pada tanggal 19 April tahun 1930, M. Pamuji mewakili SIVB hadir dalam pertemuan antar pengurus klub-klub sepak bola seluruh India Belanda yang bertempat di Societate Hadiprojo Yogyakarta atau sekarang adalah Wisma Suratin. Dalam pertemuan itu dideklarasikan pembentukan sebuah organisasi induk sepak bola yang diberi nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia disingkat PSSI. Dengan demikian maka Persebaya Surabaya adalah salah satu dari 7 klub pendiri PSSI. Pada tahun 1943 Ketua Umum SIVB dijabat oleh Dr. Suwandi, dan pada era kepemimpinan Dr. Suwandi ini nama Surabaya Indonesia Football Bond atau SIVB diganti menjadi Persatuan Sepak Bola Indonesia Surabaya atau Persibaja. Pada tahun 1959, nama Persibaya sekali lagi dirubah menjadi Persatuan Sepak Bola Surabaya atau Persebaya dan digunakan hingga sekarang. Di era perserikatan, Persebaya merupakan salah satu tim raksasa di Indonesia. Setahun setelah PSSI berdiri, kompetisi perserikatan pun dimulai. Persebaya punya catatan manis di era perserikatan karena 6 kali menjadi juara, yaitu pada 1941, 1950, 1951, 1952, 1975, 1987. Saat era Liga Indonesia dimulai, Persebaya juga unjuk gigi. Persebaya 2 kali menjadi juara pada musim 1996 dan 2004. Persebaya pun hampir menjadi juara pada musim 1998 jika kompetisi tidak dihentikan karena situasi politik reformasi di Indonesia. Persebaya juga sempat tenggelam di era Liga Indonesia. Setelah juara pada 2004, Persebaya bahkan mundur di pertengahan kompetisi musim 2005 sehingga menerima hukuman dan degradasi ke Divisi 1. Pada 2008, Persebaya kembali ke kasta tertinggi sepak bola di Indonesia. Akan tetapi, Persebaya terbelah menjadi 2 pada musim tahun 2009 sampai tahun 2010 karena dualisme yang melanda persepakbolaan nasional. Lalu, Persebaya pernah mengubah namanya menjadi Persebaya 1927 akibat dari konflik dualisme Persebaya Surabaya yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2017 yang menyebabkan keanggotaan Persebaya di PSSI dibekukan. Persebaya 1927 yang didukung oleh seluruh bonek, bermain di Liga Primer Indonesia yang saat itu tidak diakui PSSI. Persebaya 1927 kemudian berhasil menjadi juara pada 2011. Sementara, klub yang dulu memakai nama Persebaya, kini menjadi Bayangkara FC. Setelah persoalan dualisme Persebaya selesai, status keanggotaan Persebaya dipulihkan kembali ketika Kongres Tahunan PSSI pada tanggal 8 Januari tahun 2017 di Bandung. Akan tetapi Persebaya harus berkompetisi dari Liga 2. Saat itu, PSSI memperbolehkan klub asal Jawa Timur itu untuk kembali menggunakan nama Persebaya. Bajul Ijo pun naik kasta ke Liga 1 pada 2018 dan bertahan hingga sekarang. Persebaya Surabaya adalah klub dengan potensi yang besar dalam menelurkan pemain-pemain terbaik.
Bintang nasional pun lahir dari klub Persebaya seperti yaitu Aji Santoso, Bejo Sudiantoro, Anang Maruf, Uston Nawami, Eri Erianto. Julukan klub. Sebuah klub sepak bola pasti memiliki nama dan warna kebesaran. Nama dan warna kebesaran yang dipakai biasanya mempunyai nilai esensi dan filosofi tersendiri. Tak jarang pula kadang dikaitkan dengan sejarah klub tersebut. Persebaya mempunyai warna kebesaran sendiri yaitu hijau. Hijau karena erat kaitannya dengan julukan Persebaya, Bajul Ijo. Arti dari Bajul Ijo sendiri berkaitan erat dengan nama kota Surabaya. Seperti yang kita semua ketahui bahwa Persebaya merupakan tim yang berdomisili di Surabaya. Asal-usul kota Surabaya diambil dari dua kata yaitu, Sura dan Baya. Banyak definisi dan cerita tentang nama tersebut. Sura atau Giu, banyak kalangan yang mengartikan bahwa Sura ini merupakan simbol dari datangnya pasukan Tartar atau Mongol dari laut ke daratan ujung Galuh atau Surabaya. Mereka melakukan penyerangan, namun pada waktu itu di daerah ujung Galuh merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raden Wijaya. Pasukan Majapahit tidak tinggal diam ketika ada penyerangan yang datang dari laut. Mereka pun melakukan perlawanan hingga akhirnya terjadi pertempuran antara pasukan Tartar dengan pasukan Majapahit serta masyarakat setempat. Yang mana pasukan Majapahit serta masyarakat setempat ini disimbolkan sebagai Baya atau daratan. Ada juga yang mengatakan sebagai Sura ing Baya, artinya berani menghadapi bahaya atau berani menghadapi bahaya yang datang dari luar. Dalam hal ini Bajul Ijo juga dikaitkan dengan adanya sejarah Surabaya tersebut. Bahwa Bajul merupakan perlambang dari masyarakat pribumi ujung Galuh yang melawan Sura atau musuh atau pasukan Mongol. Dan Ijo bisa diibaratkan sebagai daratan atau rawa. Selanjutnya Persebaya Surabaya menggunakan nama julukan Bajul Ijo dalam perjalanan perjuangannya. Persebaya di era awal di tahun 1927 atau masa kolonial, Persebaya telah menggunakan warna hijau sebagai warna kebesaran klub dan juga kostumnya, yaitu hijau untuk kaosnya dan putih untuk celananya. Stadion Klub adalah Gelora 10 November Surabaya merupakan stadion sepak bola legendaris di Kota Pahlawan. Stadion yang berada di Jalan Tambak Sari ini awalnya adalah Lapangan Tambak Sari. Lapangan Tambak Sari diperkirakan sudah ada sejak tahun 1920-an. Pada zaman kolonial lapangan dipakai markas Surabaya Football Bond (SVB). Stadion Kebanggaan Are-Are Surabaya ini lebih sering dipergunakan untuk menggelar latihan sepak bola. Kemudian Persebaya berpindah ke Stadion Gelora Bung Tomo yang berkapasitas 50.000 penonton. Stadion Gelora Bung Tomo adalah stadion serbaguna di Surabaya dan merupakan bagian dari Komplek Olahraga Surabaya Sport Center. Stadion inilah yang menjadi markas Persebaya Surabaya sampai saat ini. Stadion Gelora Bung Tomo direnovasi mulai 2019 sampai 2020 untuk persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 dan baru dibuka pada tanggal 6 Agustus tahun 2010. Stadion ini digunakan untuk pertandingan sepak bola dan menjadi basis baru bagi Persebaya Surabaya. Stadion Gelora Bung Tomo sendiri dapat menampung 46.806 penonton setelah renovasi. Supporter klub adalah bonek, supporter fanatik Persebaya Surabaya. Bonek mania merupakan satu di antara kelompok supporter terbesar di Indonesia. Pendukung setia Persebaya Surabaya ini tak hanya berasal dari kota asal klub Surabaya, tetapi hampir di seluruh kota atau kabupaten di Jawa Timur, bahkan hingga di seluruh penjuru tanah air. Kata bonek adalah akronim dari Bondo Nekat. Dalam bahasa Indonesia, Bondo Nekat berarti modal nekat. Julukan ini konon pertama kali dicetuskan oleh Dahlan Iskan yang menjadi petinggi salah satu surat kabar terkemuka di Jawa Timur. Ketika itu, Dahlan Iskan heran melihat banyaknya pendukung Persebaya di luar Stadion Senayan. Lalu, ia berceletuk dengan menyebut mereka, bonek, atau orang yang bondo nekat. Sementara itu, sumber literasi yang lain menyebutkan bahwa julukan bonek pertama kali dicetuskan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Purnomo Kasidi.
Pada saat itu, Purnomo Kasidi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persebaya Surabaya melihat banyak supporter ada di sekitar halaman hotel tempat ia menginap. Melihat hal itu, Purnomo lantas bereaksi sama seperti Dahlan Iskan dengan menyebut mereka bonek, dalam artian nekat tanpa bondo atau modal pas-pasan sehingga harus tidur tanpa penginapan. Dalam perkembangannya, bonek sempat mendapatkan citra negatif. Namun, stigma negatif itu mulai menghilang dengan perubahan baik yang jalankan seperti kegiatan sosial yang positif di luar mendukung Persebaya. Para tokoh bonek mania dan anggotanya berusaha keras membangun citra bonek mania menjadi lebih baik lewat berbagai upaya, pendekatan persuasif, mengedukasi langsung, edukasi via media mainstream maupun media sosial. Sebagai supporter sepak bola, bonek adalah identitas pendukung Persebaya Surabaya yang memiliki dedikasi dan militansi tinggi. Jumlah anggota bonek mania tercatat di Sekretariat Are Bonek 1927 atau organisasi kelompok supporter Persebaya, menunjukkan total bonek mania asal Surabaya yang resmi tercatat sebagai anggota sebanyak 60.000 orang, belum ditambah lagi dari yang di luar kota. Supporter Persebaya memiliki anthem atau lagu kebanggaan yang berjudul Song for Pride. Anthem tersebut biasanya dinyanyikan di stadion ketika pertandingan akan dimulai dan setelah pertandingan berakhir. Demikian sekilas sejarah Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya kini mengarungi Liga 1 musim 2022-2023. Bola Indonesia dan update sepak bola dunia. Semoga Persebaya Surabaya semakin jaya di pentas sepak bola tertinggi nasional sampai Asia, dan supporter Persebaya Surabaya semakin kompak dan fanatik. Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendukung channel